Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil peta konsep kami mengenai pantang larang dan berbahasa. Yang beranggotakan saya sendiri mau menempel. Jadi, peta konsep kami yang pertama adalah tentang mengenai pengertian pantang larang. Nah, pantang larang itu sendiri adalah aturan yang tidak tertulis yang berkembang di sebuah desa atau di berbagai masyarakat, yaitu diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Aturan ini tuh biasanya berupa larangan atau nasihat-nasihat yang harus dipatuhi agar seseorang terhindar dari bahaya. Nah, selain sebagai kepercayaan, pantang larang juga berfungsi untuk menjaga tata krama, sopan santun, dan sering dilestarikan untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, contoh pantang larang. Yang pertama ada tidak boleh duduk di atas bantal karena dipercaya bisa menyebabkan bisul. Yang kedua, tidak boleh bersiul di malam hari sebab dipercaya akan mengundang roh halus. Yang ketiga, tidak boleh menyapu rumah di malam hari sebab dianggap akan membuang rezeki. Yang keempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat mencemari alam dan menimbulkan penyakit. 3. Pengertian bebaso. Bebaso adalah ungkapan atau peribahasa dalam bahasa daerah, khususnya dalam budaya Melayu yang berisi nasihat, sindiran, atau peringatan. Bebaso digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pesan moral dengan cara yang halus dan mudah diingat. Contoh bebaso dengan sama dijunjung berat sama dipikul, mengajarkan kebersamaan dan gotong-royong. Biar lambat asal selamat, mengingatkan agar berhati-hati dalam setiap tindakan. Air tenang menghanyutkan, bermakna orang pendidikan pendiam biasanya menyimpan banyak pengetahuan atau kekuatan. Nah, contoh pantun yang mengandung unsur pantang larang yang terdapat di alam itu adalah naik sampan menuju muara, nampak nelayan menebar jala, pantang serakah pada alam semesta. Karena rusak, kita juga binasa. Mantap. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 6. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan lagi. Apa saja contoh pantang larang yang dikatakan? Oke. Ya, silakan Pelin. Bisa jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mencemari alam dan menimbulkan penyakit. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, bertua. Apa tujuan penerapan pantang larang? Tujuan penerapan pantang larang adalah supaya larangan ini dipatuhi supaya seseorang itu terhindar dari bahaya. Oke, lanjut. Bagaimana cara generasi muda melestarikan nilai-nilai pantang larang? Dengan cara kita dibuat sebuah games tentang menanyakan sebuah apa saja sih pantang larang yang menarik yang bisa kita terapkan. Oke. Halo, ayo, siapa lagi? Oke, silakan lagi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pantang larang itu apa aja? Oke, menurut kalian nilai-nilainya apa saja, Naku? Nilai-nilainya itu adalah tata krama, sopan santun, serta melestarikan lingkungan hidup. Oke, boleh ditunjuk temannya yang mau bertanya. Ucia, silakan mau sama siapa bertanya? Mengapa pantang larang penting dalam budaya tertentu? Oke, mengapa pantang larang penting dalam budaya tertentu? Siapa yang bisa jawab yang kelompoknya yang lain? Menurut kalian, ayo. Karena
walaupun pantang larang ini sebenarnya mitos, tapi dia kan memiliki makna tertentu yang harus kita lestarikan, makanya berfungsi buat budaya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Bagaimana cara menerapkan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagaimana cara menerapkan bebaso dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, Arpiranda. Bahasa dalam kata atau berbahasa dalam bahasa daerah, khususnya dalam budaya Melayu. Terus bagaimana penerapannya, anakku? Misalnya yang seperti apa? Dalam hal apa? Pantun ini biasanya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam acara apa? Dalam acara adat, terus biasa kalau kata bapak tuh ceramah, terus pembukaan MC. Oke, begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu. Oke, silakan. Rizky. Apakah ada konsekuensi jika seseorang melanggar pantang larang di masyarakat tradisional? Nah, apakah ada konsekuensi? Mantap ini pertanyaannya. Apakah ada konsekuensi, sanksi bagi yang melarang pantang larang? Sudah pasti ada konsekuensinya tersendiri. Contohnya? Contohnya seperti tidak boleh potong kuku di malam hari. Yang kita ketahui kan orang zaman dulu itu lampunya kan dulu masih pakai lampu yang minyak itu. Otomatis kan lampunya redup ya. Jadi kalau kita potong kuku, otomatis kan nggak nampak. Jadi resikonya adalah tangannya terpotong. Oke. Ada lagi? Oke. Nilai-nilai yang terkandung dalam bebaso. Jadi udah. Udah. Nilai yang terkandung dalam bebaso itu ada kerjasama, kreativitas, dan kolaborasi. Oke. Oke, silakan John. Ayo, apa John? Mau nanya, Saya nanya, Ayo. tujuan pantang larang apa? Tujuan pantang larang. Udah. Pantang larang itu adalah sebuah nasihat atau sindiran halus kepada seseorang agar seseorang tersebut menaati larangan-larangan yang diberikan oleh nenek moyang. Oke. Ada lagi? Tiha, ini ada Tiha. Bagaimana cara menghormati pantang melarang orang lain? Nah, bagaimana cara menghormati pantang larang orang lain? Karena kan berbeda daerah, beda kan pantang larangnya. Nah, menurut kamu? Dengan cara menghargai dan menaati setiap peraturan yang ada di setiap daerah. Karena kan kata Miss, setiap daerah punya pantang larang masing-masing. Otomatis kita harus mengikuti dan menghargai budaya pantang larang yang ada pada di daerah tersebut. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Apa pantang Tania? larang yang ada dan apa tujuannya? yes. Tadi udah 3 kali. Apa yang ditanya? Apa pantang larang yang ada dan apa tujuannya? Oh, udah dijelaskan tadi, tapi nggak apa-apa. Pantang larang itu diadakan itu supaya memberikan nasihat atau sindiran halus kepada seseorang, dan tujuannya agar seseorang menaati nasihat-nasihat yang diberikan supaya tidak terkena konsekuensi tertentu. Oke, sudah? Oke, ada lagi? Finish? Oke, kasih applause dulu untuk kelompoknya. Oke, demikian hasil presentasi kita. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kelompok yang lainnya yang presentasi. Jelas? Jelas, Miss. Oke, kalau begitu, nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, silakan. Ada? Mau sebelum malu, siapa yang bisa menyimpulkan? Simpulkan Mandin. Oke, silakan Jeffrey. Ayo, silakan. Kuat, kuat. Kita harus melaksanakan pantang larang supaya tidak terjadi bencana-bencana yang tidak diinginkan. Oke, kita harus melaksanakan pantang larang agar terhindar dari bencana-bencana yang tidak diinginkan. Ayo, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan. Oke, Lisa. Oke, silakan simpulkan. Dalam kehidupan itu kita punya aturan dan pedoman, maka dari itu mari kita lestarikan
Pantang larang di kehidupan sehari-hari itu sangat berguna, jadi kita harus mematuhinya. Dan kalau misalnya ada orang yang membuat pantang larangnya, kita harus menghargainya, tidak boleh menghakimi. Oke, terima kasih. Artinya anak-anak ibu semuanya sudah paham tentang pantang larang dan bebas. Setiap ruang lingkup kehidupan kita pasti ada aturan yang mengikat, ya kan? Maka aturan-aturan ini harus kita taati. Karena setiap daerah atau beberapa lingkungan, nah itu kan banyak ya pantang larang yang mungkin mereka sudah terapkan secara turun-temurun. Maka mau tidak mau kemana kita datang, maka kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, selain itu dalam hal berbahasa kita juga harus sopan. Makanya ada pepatah mengatakan Anda sopan, kami sopan. Benar sekali. Artinya kalau kita selayaan maka orang akan sepele dengan kita. Jelas? Jelas ya Bu? Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari tentang pantang larang dan bebas ini? Oke. Bisa kan tunjukkan HPP-nya? Silakan. Siapa yang bisa? Oke. Nah, pantang larang mana yang menurut kalian paling relevan dengan kehidupan sekarang? Yo, yang menurut kalian yang paling relevan dengan kehidupan kita sekarang yang mana? Pantang larang yang mana? Apa? Duduk di depan pintu. Dilarang duduk di depan pintu. Itu menurut si Bertua. Yang lainnya? Bersiul di malam hari. Apa nak? Bersiul di malam. Iya, jangan bersiul di malam hari. Kata Kopi. Ani? Tidak membuang-buang nasi atau makanan. Oke, tidak membuang-buang nasi. Lalu apa nilai kolaborasi yang bisa dipelajari dari tradisi Bubaso? Nilai apa? Kerjasama, kesopanan, apa lagi? Kreativitas. Jelas, mantap ya. Oke, oleh sebab itu, adapun close statementnya, melestarikan pantang larang dan Bubaso berarti menjaga akar budaya dan nilai-nilai moral masyarakat Riau agar tetap hidup di era globalisasi. Oke. Nah, untuk tugas kita, ya nak, nanti Miss kirim ke WA. Ini terkait dengan pelarangan penebangan hutan, pelarangan merusak alam. Jadi tolong nanti anak isi. Jelas? Oke. Nah, materi kita di pertemuan berikutnya itu adalah tentang tantangan dalam melestarikan kearifan lokal. Jadi tolong nanti dipelajari tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam menghadapi globalisasi ya, terkait melestarikan kearifan lokal dan bagaimana solusi. Jelas? Jelas? Oke. Adapun pantun penutup. Pergi ke ladang menanam padi, padi tumbuh subur berisi. Pantang larang dijaga setiap hari. Bubaso lestari, indahkan tradisi. Terima kasih. Karena kita sudah awali tadi dengan berdoa, maka kita juga akan tutup dengan berdoa. Oke, ketua kelas siapkan. Siap, benar. Sudah pelajaran, mari kita berdoa bersama dan tidak mati. Sudah mulai. Sudah selesai. Beri salam.